Tunggu dulu, sebelum kamu bangga jadi mantan yang baik-baik aja. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Kamu duduk di depan dia, di kafe yang lampunya remang sedikit kuning, suara sendok kena gelas, musik pelan, orang-orang ngobrol di sekitar kalian. Dan kamu ketawa pas dia cerita soal perempuan baru yang lagi dia deketin. Kocak nggak sih dia? Katanya sambil nunjukin chat. Kamu ikut ketawa, bahkan sempet kasih saran. Ya coba aja dulu. Kalimat itu keluar lancar banget. Tapi di dalam kepala kamu, ada sesuatu yang diam-diam nyimpen semua detailnya. Namanya siapa, dia suka kopi apa, mereka pertama kenal di mana. Dan kamu benci karena kamu masih peduli. Padahal kalian udah putus. Udah sepakat jadi teman dewasa. Lucunya, kadang yang paling capek itu bukan pura-pura kuat, tapi pura-pura biasa aja. Karena kelihatan baik-baik aja dan beneran baik-baik aja, itu beda. Jauh banget bedanya. Ya, awalnya niatnya tulus kok. Dan jujur aja, nggak semua orang yang berteman sama mantan itu toksik. Kadang awalnya memang tulus. Kamu mikir, dia udah nemenin banyak fase hidup aku. Dia tahu versi kamu waktu paling berantakan, waktu nangis jam 2 pagi, waktu marah cuma karena lapar, waktu hidup lagi kacau dan semua orang pergi. Jadi rasanya sayang kalau harus asing total, akhirnya kalian ngobrol lagi, pelan-pelan nyaman lagi. Kirim meme random, balas story, ketawa kayak dulu. Dan beberapa hari terasa ringan banget, kayak luka itu udah jadi bekas, nggak sakit lagi. Atau setidaknya kamu pikir begitu. Karena kadang yang bikin seseorang bertahan bukan cinta yang besar, tapi kebiasaan kecil yang belum sempat hilang. Suara dia, cara dia manggil nama kamu, rasa familiar itu, dan itu manusiawi, nggak salah. Tapi ada satu hal yang sering orang lupa, niat yang baik nggak selalu berarti kondisinya juga baik. Tapi, ada momen-momen yang bikin kamu diam sebentar. Momen itu biasanya kecil, bukan drama besar, bukan tangisan heboh, justru hal-hal sepele yang nusuknya paling dalam. Kayak waktu dia tiba-tiba bilang, aku kemarin nonton sama dia, dan kamu masih senyum, masih bilang, oh ya? Padahal tangan kamu langsung ngegenggam HP lebih erat. Kuku kamu hampir nyentuh telapak sendiri. Lucu ya? Tubuh kadang lebih jujur daripada mulut. Dia masih ketawa dengan cara yang sama. Nada suaranya masih familiar. Tapi sekarang cerita itu bukan tentang kamu lagi. Dan di tengah ramainya kafe, kamu tiba-tiba ngerasa sendirian. Kayak ada kursi kosong di dalam dada yang nggak bisa dijelasin. Di situ biasanya hati mulai berisik. Kalau aku udah move on, harusnya aku nggak ngerasa begini kan? Tapi kamu buru-buru menyangkal, nggak kok, aku cuman kaget. Padahal jauh di dalam diri kamu, ada rasa kehilangan yang belum selesai dikubur. Dan itu nggak memalukan, karena kadang kita bukan belum move on, kita cuma belum rela melihat seseorang bahagia tanpa kita. Jadi sebenarnya cuma ada 2 skenario. Setelah putus lalu tetap deket, biasanya cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, salah satu masih cinta. Dan cinta itu nggak selalu muncul dalam bentuk balikan yuk. Kadang dia muncul jadi perhatian kecil yang berlebihan. Nanya udah makan belum? Marah kecil waktu kamu dekat sama orang baru. Cepat datang waktu kamu sedih atas nama teman. Padahal hati diam-diam masih berharap dipilih lagi. Dan itu bukan berarti lemah, karena cinta yang beneran nggak mati cuma karena status hubungan berubah. Kadang dia cuma pindah bentuk. Yang kedua, kalian memang udah selesai, beneran selesai, tapi kondisi ini biasanya nggak datang cepat. Ada jarak, ada fase asing, ada malam-malam tanpa chat, ada proses kehilangan yang dijalani sampai habis. Bukan putus hari Senin, hari Jumat langsung jadi sahabat paling akur. Nggak gitu. Karena move on itu bukan soal ngomong, aku udah ikhlas. Tapi soal apakah hati kamu tetap tenang,
bahkan ketika dia mencintai orang lain. Dan bagian paling susah dari semuanya bukan memilih kamu ada di skenario yang mana, tapi berani jujur tentangnya. Kalau kamu masih ragu, coba perhatiin ini. Kadang jawabannya bukan ada di omongan, tapi di kebiasaan kecil yang nggak sadar kamu lakukan. Kayak, kamu nggak pernah cerita soal orang yang lagi kamu suka, bukan karena nggak penting, tapi karena takut lihat reaksinya berubah, takut dia jadi dingin, takut dia menjauh. Atau, kamu terus membandingkan orang baru sama dia. Cara dia ngobrol, cara dia perhatian, dan anehnya, semua orang selalu kalah di kepala kamu. Lalu ada aturan-aturan aneh yang nggak pernah dibahas. Kalian bisa cerita banyak hal, tapi nggak pernah nyaman ngobrol soal gebetan masing-masing. Topik itu selalu dilewatin cepat, kayak ada ranjau kecil yang sama-sama dihindari. Dan yang paling bahaya, kamu masih notice hal-hal kecil tentang dia, parfumnya berubah, dia mulai suka lagu baru. Cara ketawanya beda sedikit hari ini. Hal-hal yang harusnya udah nggak tinggal di kepala kamu lagi. Karena persahabatan yang sehat, biasanya nggak dipenuhi pagar-pagar, tak terlihat, nggak bikin deg-degan, nggak bikin takut kehilangan lagi. Nggak ada yang salah, tapi ada yang perlu dijawab. Sekarang balik lagi ke momen awal tadi, kamu duduk depan dia, ketawa bareng dia, dan mungkin itu tulus. Mungkin kamu memang nyaman. Tapi pertanyaannya bukanlah, apakah kamu bahagia saat bersamanya? Karena jawabannya mungkin iya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah kamu tetap bahagia setelah pulang? Waktu jalanan mulai sepi, waktu notifikasi dari dia nggak muncul lagi malam itu, waktu kamu rebahan sambil ngeliatin langit-langit kamar, apa hati kamu tenang atau justru kosong? Karena ada orang-orang yang kelihatannya sudah sembuh, padahal cuma belajar menahan sakit tanpa suara. Dan jujur sama diri sendiri itu memang nggak enak. Kadang jawabannya bikin kecewa. Tapi itu tetap lebih baik daripada terus tinggal di hubungan yang bentuknya berubah, tapi lukanya tetap sama. Karena move on bukan tentang seberapa akur kamu sama mantan, tapi seberapa damai kamu tanpa dia. Jadi, kamu yang mana? Mungkin kamu memang udah bener-bener selesai, mungkin kalian memang cuma temen, dan kalau iya, itu bagus. Tapi, kalau ternyata masih ada rasa yang diam-diam, disimpan, itu juga nggak memalukan. Nggak semua kehilangan bisa selesai cepat. Kadang hati butuh waktu lebih lama daripada logika. Yang penting, jangan bohong sama diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling tahu isi hati kamu, ya kamu sendiri. Jadi menurut kamu, bisa nggak sih mantan beneran jadi sahabat? Atau kadang itu cuma cara paling halus supaya kita nggak bener-bener kehilangan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe Blank V. Blank V pamit, semoga hatimu lebih tenang hari ini.